Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma melati dan mawar putih memenuhi setiap sudut ruangan rias yang mewah itu. Pantulan Aulia di cermin besar berbingkai emas menunjukkan seorang wanita yang nyaris tidak ia kenali. Bukan karena riasan tebal atau gaun yang gemerlap, justru sebaliknya. Atas permintaannya sendiri, riasannya dibuat senatural mungkin, hanya menonjolkan apa yang sudah ada. Gaun pengantinnya pun sederhana, sebuah gaun satin berwarna putih gading yang jatuh dengan anggun tanpa manik-manik yang berlebihan. Kesederhanaan itu adalah pilihan sadarnya. Sebuah simbol dari kehidupan yang ia dambakan, dan ia kira akan segera ia dapatkan bersama Sandi. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah genderang yang menabuh irama campuran antara gugup, haru, dan kebahagiaan yang meluap. 5 menit lagi. Hanya 5 menit lagi, penghulu akan menjabat tangan Sandi, dan nama Aulia akan selamanya terikat pada pria yang ia cintai itu. Pria yang telah membuatnya percaya lagi pada ketulusan. Setahun yang lalu, ia bukanlah Aulia yang sedang duduk di ruang rias Hotel Bintang 5 ini. Ia adalah Aulia, seorang barista di sebuah kedai kopi kecil bernama Kopi Senja. Ia sengaja menciptakan persona itu. Lelah dengan dunia yang selalu melihatnya sebagai Aulia Kirani Adhitama, pewaris tunggal Adhitama Group, ia memutuskan untuk melarikan diri sejenak. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya dipandang sebagai seorang manusia biasa, bukan sebagai pundi-pundi uang berjalan. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dicintai bukan karena nama besar keluarganya, melainkan karena dirinya sendiri. Di Kopi Senja itulah ia bertemu Sandi. Sandi adalah pelanggan tetap yang selalu memesan americano tanpa gula, duduk di sudut yang sama setiap sore sambil membaca buku. Aulia tertarik pada ketenangannya, pada cara matanya menyipit saat tersenyum, dan pada obrolan mereka yang mengalir begitu saja. Sandi tidak pernah bertanya tentang latar belakang keluarganya secara mendalam. Ia hanya tertarik pada pemikiran Aulia, pada tawa Aulia, dan pada mimpi-mimpi sederhana yang Aulia ceritakan padanya. Aulia bercerita ia yatim piatu yang merantau ke kota untuk mencari nafkah, dan Sandi menerimanya tanpa keraguan. Bagi Sandi, Aulia adalah gadis sederhana yang tangguh. Bagi Aulia, Sandi adalah bukti bahwa ketulusan itu ada. Ia jatuh cinta pada Sandi yang melihatnya sebagai barista biasa, bukan pada Sandi yang mungkin akan terpesona pada seorang pewaris tahta bisnis raksasa. Hubungan mereka tumbuh di antara aroma kopi dan senja yang temaram. Mereka membangun mimpi bersama, mimpi tentang sebuah rumah kecil dengan halaman belakang, 2 orang anak, dan kebahagiaan yang tidak diukur dengan materi. Tentu saja, ada kerikil dalam perjalanan mereka. Kerikil itu bernama Ibu Hera, ibunda Sandi. Sejak pertama kali diperkenalkan, Aulia bisa merasakan tatapan tidak suka dari wanita parubaya itu. Tatapannya seolah memindai Aulia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menilai harga pakaiannya, merek tasnya yang sengaja ia beli di pasar loak, dan latar belakangnya yang tidak jelas. Ibu Hera tidak pernah terang-terangan menghina, namun sindiran-sindirannya selalu tajam. Ia sering membanding-bandingkan Aulia dengan Sandra, anak dari kolega bisnis suaminya, yang menurutnya jauh lebih pantas untuk Sandi. Lihat si Sandra itu, Sandi. Keluarganya terpandang, pendidikannya tinggi di luar negeri. Masa depanmu pasti akan cerah kalau bersamanya, ujar Ibu Hera suatu kali di meja makan, sementara Aulia duduk di sana, mencoba menelan makanannya dengan susah payah. Saat itu, Sandi menggenggam tangan Aulia di bawah meja. Ibu, aku cinta Aulia. Kebahagiaanku bukan diukur dari siapa keluarganya, tapi dari siapa yang ada di sisiku. Dan aku mau Aulia yang ada di sisiku. Pembelaan Sandi selalu menjadi benteng bagi Aulia. Setiap kali Ibu Hera melontarkan sindiran, Sandi selalu pasang badan. Puncaknya adalah suatu malam, sebulan sebelum hari pernikahan. Aulia merasa ragu. Ia takut Ibu Hera akan selamanya menjadi duri dalam rumah tangga mereka. Aku takut ibumu tidak akan pernah menerimaku. San, bisik Aulia di pelukan Sandi. Sandi memegang kedua bahu Aulia, menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Aulia, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu memilihmu. Ibuku hanya belum mengenalmu dengan baik. Aku janji, aku akan selalu melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk ibuku sendiri, menyakitimu. Aku bersumpah. Sumpah itulah yang membuat Aulia bertahan. Sumpah itulah yang meyakinkannya untuk melanjutkan pernikahan ini, sambil terus menyimpan rahasia terbesarnya. Rencananya, setelah mereka resmi menikah dan berbulan madu, ia akan menceritakan semuanya.
Ia akan menunjukkan pada Sandi bahwa cinta mereka telah teruji, bahwa Sandi telah tulus mencintainya tanpa tahu siapa ia sebenarnya. Itu akan menjadi hadiah terindah. Mbak Aulia, sudah siap? 5 menit lagi acara akan dimulai. Suara lembut seorang panitia pernikahan membuyarkan lamunannya. Aulia menatap pantulan dirinya sekali lagi. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia mengangguk pada perias di sebelahnya, yang dengan sigap merapikan sedikit riasannya. Saya siap, jawabnya dengan suara bergetar karena bahagia. Ia berdiri, merapikan gaunnya yang terasa ringan. Dari dalam ruangan, ia bisa mendengar alunan musik instrumental yang lembut mengalun, pertanda para tamu telah siap. Jantungnya semakin berdebar. Di luar sana, Sandi menunggunya. Masa depan yang ia impikan, kehidupan normal yang ia dambakan, hanya berjarak beberapa langkah dan 5 menit saja. Semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Aulia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kebahagiaan yang ia rasakan, dan tersenyum. Ia siap melangkah menuju surganya. Namun, tepat saat tangannya hendak menggapai gagang pintu, pintu itu justru terbuka dengan kasar dan begitu keras hingga membentur dinding. Suara dentuman itu memecah keheningan dan alunan musik yang syahdu. Di ambang pintu, berdiri Ibu Hera. Wajahnya tidak menunjukkan senyum bahagia seorang calon ibu mertua. Wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala dengan kebencian murni. Dan di tangannya, ada sebuah ember perak berisi air. Waktu seolah berhenti berputar. Aroma melati yang tadi menenangkan kini terasa menyesakan. Sebelum Aulia atau siapapun di ruangan itu sempat bereaksi, Ibu Hera melangkah maju dengan cepat. Dengan satu gerakan penuh amarah, ia menyiramkan seluruh isi ember itu tepat ke tubuh Aulia. Biurer. Air dingin itu mengguyur Aulia dari kepala hingga ujung kaki. Riasan wajah yang dipoles dengan hati-hati selama 2 jam luntur seketika, mengalir dalam garis-garis hitam di pipinya. Tatanan rambutnya yang anggun menjadi lepek dan berantakan, menempel di dahi dan lehernya. Gaun satin putih gading yang indah itu kini basah kuyup, menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan cara yang memalukan. Rasa dingin dari air itu menusuk hingga ke tulang, namun tidak sedingin tatapan mata Ibu Hera. Para perias dan panitia di dalam ruangan terpekik ngeri. Beberapa dari mereka refleks maju, namun terhenti oleh aura mengintimidasi dari Ibu Hera. Pintu yang terbuka lebar mengundang perhatian para tamu di luar. Bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa orang mulai mendekat, ingin tahu keributan apa yang terjadi. Pemandangan seorang pengantin wanita yang basah kuyup di hari pernikahannya adalah sebuah drama yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Pembohong. Suara Ibu Hera melengking, memecah keheningan yang mencekam. Ia melempar ember perak itu ke lantai, menimbulkan bunyi dentang yang memekakan telinga. Beraninya kau menipu anakku dan keluargaku. Kau pikir kami ini bodoh? Ia menudingkan telunjuknya tepat ke wajah Aulia. Kau datang dengan kepolosan palsumu. Pura-pura menjadi gadis miskin yang lugu dan sederhana, padahal niatmu busuk. Kau hanya mengincar harta anakku. Kau ular. Setiap kata adalah sebuah cambukan. Aulia hanya bisa berdiri mematung, merasakan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai marmer yang dingin. Rasa kagetnya perlahan berubah menjadi ngilu yang luar biasa di dalam dada. Ini lebih buruk dari mimpi terburuknya. Ibu Hera tidak berhenti. Ia seolah sedang melakukan sebuah pertunjukan. Ia berjalan ke ambang pintu, memberi isyarat pada seseorang. Kemudian, ia menarik seorang wanita muda yang telah berdiri di sana. Wanita itu adalah Sandra. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang begitu kontras dengan gaun putih Aulia yang kini ternoda. Wajahnya dipoles riasan sempurna, dan ada senyum kemenangan yang tipis di bibirnya. Lihat semua, teriak Ibu Hera kepada para tamu yang kini berkerumun. Ini baru calon menantu yang pantas untuk keluarga kami. Sandra, anaknya Pak Wijoyo, kolega terhormat suami saya. Bibit, bebet, dan bobotnya jelas. Kaya, terpelajar, dan sederajat. Bukan seperti perempuan penipu ini. Hinaan itu terus mengalir tanpa henti. Ibu Hera membeberkan semua, kekurangan, Aulia. Pekerjaannya sebagai barista, statusnya sebagai yatim piatu, ketidakjelasan asal-usulnya. Semua hal yang Aulia kira telah diterima oleh Sandi, kini digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya di depan ratusan pasang mata. Di tengah badai penghinaan itu, mata Aulia mencari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ia mencari Sandi. Dan ia menemukannya. Sandi berdiri di belakang ibunya, di antara kerumunan tamu. Wajahnya pucat, matanya membelalak kaget. Namun bukan itu yang menghancurkan hati Aulia.
Yang menghancurkannya adalah apa yang tidak Sandi lakukan. Ia tidak maju. Ia tidak membela Aulia. Ia tidak menghentikan ibunya. Ia tidak meneriakkan sumpah yang pernah ia ucapkan, janji untuk selalu melindunginya. Ia hanya berdiri di sana, membeku, seolah lumpuh. Matanya bertemu dengan mata Aulia selama sepersekian detik, dan di sana Aulia tidak melihat kemarahan pada Ibu Hera, melainkan rasa takut, bingung, dan malu. Sandi memalingkan wajahnya. Dan pada saat itulah, hati Aulia pecah berkeping-keping. Bukan siraman air dingin yang membuatnya menggigil. Bukan pula hinaan pedas Ibu Hera yang membuatnya sakit. Tapi kebisuan Sandi. Pengkhianatan dalam diam itu adalah tikaman yang paling dalam dan paling mematikan. Cinta yang ia yakini tulus, benteng yang ia pikir kokoh, janji yang ia pegang erat, semuanya hancur lebur dalam sekejap. Sesuatu di dalam diri Aulia berubah. Rasa sakit yang tajam itu perlahan sirna, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan luas. Ilusi telah berakhir. Mimpi indah telah berubah menjadi kenyataan pahit. Pria yang ia cintai ternyata hanyalah seorang anak laki-laki yang bersembunyi di balik ibunya. Dan Aulia, ia tidak pernah menangisi anak laki-laki. Ia mengangkat kepalanya. Dagu yang tadi menunduk karena malu, kini terangkat dengan angkuh. Punggungnya yang sempat membungkuk karena terkejut, kini tegak lurus. Air masih menetes dari wajahnya, namun itu bukan air mata. Matanya yang tadi dipenuhi cinta dan harapan, kini berubah menjadi sepasang mata elang yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Aura rapuh seorang gadis sederhana lenyap, digantikan oleh aura kuasa yang membuat beberapa tamu di dekatnya tanpa sadar mundur selangkah. Sandi, merasakan perubahan atmosfer itu, akhirnya menemukan suaranya. Aulia, kita bisa bicarakan ini. Katanya dengan suara terbata-bata, sebuah usaha yang terlalu kecil dan terlalu terlambat. Aulia bahkan tidak menoleh padanya. Tatapannya terkunci pada Ibu Hera yang masih terengah-engah setelah meluapkan amarahnya. Dengan suara yang tidak lagi bergetar, suara yang tenang namun membelah keributan seperti pisau tajam, Aulia berkata, "Cukup." Satu kata itu berhasil membungkam semua orang, termasuk Ibu Hera. Kemudian, Aulia memalingkan wajahnya dari wanita itu, menatap lurus ke arah penghulu yang berdiri kebingungan di kejauhan, dan kemudian menyapukan pandangannya ke seluruh tamu undangan. Dengan volume yang cukup keras untuk didengar semua orang di dalam ballroom megah itu, ia mengumumkan keputusannya. "Pernikahan ini, saya yang batalkan." Gelombang kejut menyebar ke seluruh ruangan setelah Aulia mengucapkan kalimat finalnya. Untuk sesaat, yang terdengar hanyalah dengungan AC dan bisik-bisik yang tertahan. Lalu, tawa sinis dan serak meledak dari mulut Ibu Hera. Ia tertawa begitu keras hingga bahunya terguncang, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Bagus. Bagus sekali," serunya dengan nada mengejek yang kental. "Akhirnya kau sadar diri juga, gadis kampung. Pergi dari sini, bawa semua kepalsuanmu. Sandi akan mendapatkan yang jauh lebih baik darimu." Ia melirik penuh kemenangan pada Sandra, yang balas tersenyum angkuh. Bagi mereka, ini adalah akhir dari drama. Mereka telah menang. Para tamu undangan mulai berbisik lebih keras. Sebagian besar dari mereka adalah relasi bisnis keluarga Sandi, orang-orang yang memandang status sosial di atas segalanya. Di mata mereka, Aulia adalah aib yang telah berhasil disingkirkan. Cemoohan dan tatapan merendahkan kini menghujaninya dari segala arah. Mereka melihatnya sebagai gadis malang yang dipermalukan, sebuah tontonan tragis sebelum mereka kembali menikmati hidangan mewah. Tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa mereka sedang berdiri di atas panggung milik wanita yang mereka cemooh. Di tengah kekacauan itu, Sandi akhirnya berhasil menerobos kerumunan dan berdiri di hadapan Aulia. Wajahnya pucat dan dipenuhi kepanikan. "Aulia, kumohon, jangan begini." Ia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh lengan Aulia, namun Aulia mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah api. "Ini semua salah paham. Ibuku, beliau hanya sedang emosi. Kita bisa bicara baik-baik setelah ini." Lanjutnya, suaranya terdengar memelas. Aulia menatapnya, benar-benar menatapnya untuk pertama kali sejak pengkhianatan itu. Ia tidak lagi melihat pangeran yang pernah ia puja. Ia hanya melihat seorang pria lemah yang mencari-cari alasan. "Bicara," balas Aulia, suaranya datar tanpa emosi. "Apa yang perlu dibicarakan, Sandi? Ibumu telah mengatakan semua yang perlu ku ketahui. Dan kau, kebisuanmu mengatakan sisanya. Tapi aku mencintaimu, Aulia." "Cinta tidak terlihat seperti ini," potong Aulia dengan tegas. Cinta tidak diam saja saat orang yang dicintainya dihina dan direndahkan.
Apa yang kau sebut cinta itu ternyata hanyalah sebuah kenyamanan yang rapuh. Dan aku sudah selesai dengan itu. Penolakan telak itu membuat Sandi terdiam. Sementara Ibu Hera, yang mendengar percakapan itu, mendecakkan lidahnya. Sudahlah, Sandi, jangan buang waktumu untuk pengemis ini. Biarkan dia pergi. Aulia mengabaikan mereka semua. Ia seolah berada di dalam sebuah gelembung kedap suara, di mana semua hinaan dan permohonan itu tidak lagi bisa menyentuhnya. Dengan gerakan yang tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekelilingnya, ia merogoh tas tangan kecil yang tadi dipegang oleh salah seorang periasnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel. Ponsel itu terlihat biasa saja, model lama yang tidak mencolok, bagian dari penyamarannya selama ini. Para tamu yang melihatnya semakin yakin bahwa ia hanyalah gadis biasa yang sedang mencoba berlagak tegar. Ia membuka daftar kontaknya, jarinya berhenti pada satu nama, Pak Hartono. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Seluruh gerak-geriknya begitu tenang, seolah ia sedang menelepon untuk memesan taksi, bukan untuk menjatuhkan sebuah dunia. Halo, Pak Hartono, sapanya. Suaranya berubah. Nada lembut barista dan nada dingin wanita yang patah hati telah hilang. Yang terdengar kini adalah nada seorang pemimpin, tajam, jelas, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Ya, saya baik-baik saja. Ada sedikit perubahan rencana. Ia berhenti sejenak, matanya yang dingin menyapu seisi ruangan. Tolong aktifkan protokol pembatalan untuk acara di Adhitama Grand Ballroom. Beberapa tamu yang dekat dengan Aulia dan mendengar nama Adhitama Grand Ballroom disebut, sedikit mengernyitkan dahi. Itu nama resmi dari gedung mewah tempat mereka berada. Kebanyakan orang hanya menyebutnya Grand Ballroom Sentosa. Betul, acara saya sendiri, lanjut Aulia di telepon, menjawab pertanyaan yang tak terdengar dari seberang. Batalkan semuanya. Minta tim keamanan untuk menyegel ruangan setelah saya dan semua tamu yang tidak berkepentingan keluar. Kini, kebingungan mulai menjalar. Bagaimana bisa gadis ini berbicara tentang menyegel gedung? Dan satu hal yang paling penting, Pak Hartono. Aulia sengaja memberi jeda, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Matanya kini tertuju pada ayah Sandi, Pak Dirman, yang berdiri di dekat istrinya dengan wajah cemas. Semua negosiasi kerjasama dengan perusahaan Maju Sentosa, hentikan. Tarik seluruh proposal investasi senilai 500 miliar rupiah yang sudah kita ajukan. Batalkan. Semuanya. Lakukan sekarang juga. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Perusahaan Maju Sentosa. Itu adalah nama perusahaan milik keluarga Sandi. 500 miliar rupiah. Itu adalah angka yang fantastis. Sebuah angka penyelamat hidup. Wajah Pak Dirman yang tadinya hanya cemas, kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Selama 6 bulan terakhir, perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Ia berutang di mana-mana. Satu-satunya harapannya adalah suntikan dana dari sebuah konsorsium investor baru yang sangat misterius dan kuat, yang negosiasinya diwakili oleh seorang pria bernama Hartono. Dana itu adalah napas buatan yang akan menyelamatkan seluruh hidup dan kehormatannya. Ibu Hera, yang tidak terlalu memahami detail bisnis suaminya, masih belum mengerti. Bicara apa kau ini? Berhenti berakting dan mengarang cerita. Bentaknya, mencoba mempertahankan gengsinya. Namun, Pak Dirman tidak lagi mendengarkan istrinya. Matanya terpaku pada Aulia dengan tatapan horor. Ia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini tidak ia sadari. Investor misterius. Negosiator bernama Hartono. Dan kini, gadis sederhana yang dihina istrinya, berbicara di telepon dengan seorang Hartono, memerintahkan pembatalan investasi itu. Dunia Pak Dirman runtuh seketika. Ia mencengkeram lengan istrinya dengan keras. Tangannya gemetar hebat. Hera? Desisnya, suaranya serak karena panik. Apa yang sudah kau lakukan? Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti amarah. Pertanyaan itu terdengar seperti rintihan seseorang yang baru saja melihat seluruh masa depannya hancur berkeping-keping di depan matanya. Panggilan telepon itu adalah sebuah perintah, dan perintah itu dieksekusi dengan kecepatan militer. Belum genap 1 menit setelah Aulia menutup teleponnya, pintu utama ballroom yang megah itu terbuka lebar. Namun kali ini, bukan calon mertua yang murka yang masuk. 8 orang pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam yang identik, kemeja putih bersih, dan AirPods di telinga mereka, masuk dalam formasi yang rapi. Gerakan mereka sinkron dan efisien, membelah kerumunan tamu yang tertegun seperti air. Mereka tidak kasar. Namun aura profesional dan disiplin yang mereka pancarkan membuat semua orang secara otomatis menyingkir, memberi jalan.
Di barisan paling depan, berjalan seorang pria berusia akhir 50-an. Ia mengenakan setelan jas yang potongannya jauh lebih mahal dari yang lain, dengan rambut perak yang disisir rapi dan wajah yang tenang namun tegas. Dia adalah Pak Hartono, pria yang namanya baru saja disebut Aulia di telepon. Kerumunan yang tadinya berisik kini senyap. Semua mata tertuju pada rombongan yang baru datang itu, lalu beralih ke Aulia. Pak Hartono berjalan lurus ke arah Aulia, sama sekali tidak memedulikan Ibu Hera, Sandi, atau ratusan tamu lainnya. Ia berhenti 1 meter di depan Aulia, lalu menundukkan kepalanya dengan hormat. Nona Aulia, kami sudah siaga. Seluruh instruksi Anda sedang dilaksanakan, lapornya dengan suara yang dalam dan penuh respek. Salah satu pengawal di belakangnya melangkah maju, membuka jasnya, dan dengan gerakan sigap namun lembut, menyampirkan jas kering dan hangat itu ke bahu Aulia yang menggigil, menutupi gaunnya yang basah. Tindakan sederhana itu, sebuah gestur pelayanan dan perlindungan, adalah sebuah pernyataan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pebisnis ulung, langsung mengerti. Rasa hormat seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang sewaan. Itu adalah rasa hormat yang tulus, yang diberikan kepada seseorang dengan kedudukan dan kekuasaan yang luar biasa. Ibu Hera, yang logikanya kini tumpul karena amarah dan kebingungan, masih mencoba melawan. "Siapa kalian semua?" teriaknya, suaranya terdengar sedikit putus asa. "Mau pamer bawa preman bayaran kemari? Hah? Kau pikir kami takut dengan drama murahan seperti ini?" Aulia tidak menjawabnya. Ia hanya menatap Pak Hartono, yang kemudian menyerahkan sebuah tablet tipis padanya. Aulia menerimanya, jarinya menari sejenak di atas layar kaca itu. Sebuah logo perusahaan yang familiar muncul di layar. Kemudian, ia mengangkat kepalanya. Pandangannya menyapu seisi ruangan, melewati wajah Sandi yang pucat dan penuh penyesalan, melewati wajah ayahnya yang tampak seperti sudah kehilangan nyawa, dan akhirnya berhenti, terkunci pada wajah Ibu Hera yang masih berusaha terlihat garang. "Anda benar, Bu Hera. Saya memang seorang pembohong," Aulia memulai, suaranya tenang namun bergema di keheningan ballroom. "Saya telah membohongi Anda semua selama setahun terakhir. Tapi bukan tentang niat saya, melainkan tentang identitas saya." Ia berhenti sejenak. "Nama saya bukan hanya Aulia." Ia mengambil 1 langkah maju, menjauh dari perlindungan para pengawalnya, seolah ingin memastikan musuhnya bisa melihat wajahnya dengan jelas saat ia menjatuhkan bom terakhirnya. "Perkenalkan, nama lengkap saya, Aulia Kirani Adhitama." Sebuah desahan kolektif terdengar dari para tamu. Nama Adhitama. Di dunia bisnis Indonesia, nama itu adalah sebuah legenda. Sebuah dinasti. Sebuah kerajaan. Saya adalah putri tunggal dari almarhum Bapak Rahmat Adhitama, pemilik dan pewaris utama dari Adhitama Group. Jika tadi hanya desahan, kini yang terdengar adalah pekikan-pekikan kecil penuh keterkejutan. Wajah-wajah yang tadi menatapnya dengan cemoohan kini berubah menjadi pias dan penuh rasa tak percaya. Mereka semua mengenal Adhitama Group, sebuah konglomerat raksasa yang merajai sektor properti, perbankan, dan pertambangan. Mereka sedang berada di dalam salah satu properti kecil milik kerajaan itu. Aulia melanjutkan, setiap katanya adalah paku yang menancap di peti mati keluarga Sandi. "Gedung yang kita tempati saat ini, Adhitama Grand Ballroom, seperti yang tadi saya sebutkan di telepon, adalah salah satu aset terkecil dalam portofolio perusahaan kami." Ia sengaja merendahkan nilai gedung mewah itu, untuk menekankan betapa besarnya skala kekayaannya. Dan investor misterius yang selama ini menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan maju sentosa dari jurang kebangkrutan. Ia menatap lurus ke arah Pak Dirman dan Ibu Hera. "Itu adalah saya." Kebenaran itu akhirnya menghantam Ibu Hera dengan kekuatan penuh. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini menjadi putih seperti kapas. Kakinya lemas, ia terhuyung ke belakang dan harus ditangkap oleh suaminya agar tidak jatuh. Matanya yang tadi menyala-nyala kini kosong, dipenuhi kengerian saat otaknya yang panik akhirnya berhasil memproses semua informasi. Gadis barista, pewaris Adhitama, siraman air, investasi batal, hancur. Semuanya hancur. Sandi sendiri tampak seperti orang linglung. Ia menatap Aulia seolah sedang melihat hantu. Wanita yang ia cintai, wanita yang ia biarkan dihina oleh ibunya, wanita yang ia pikir adalah gadis sederhana yang butuh dilindungi, ternyata adalah seorang ratu yang kekuatannya bisa membeli seluruh negaranya. Ia bukan hanya kehilangan cinta, ia telah mengkhianati seorang dewi. Aulia kemudian melangkah mendekati Ibu Hera, mengabaikan Sandi yang membisikkan namanya dengan lirih. Para pengawal memberinya ruang. Ia berdiri tepat di depan wanita yang telah menghancurkan hari bahagianya.
Suaranya kini bukan lagi suara seorang CEO, melainkan suara seorang wanita yang dipermalukan, yang kini memegang semua kartu kemenangan. Anda menghina saya karena saya berpura-pura miskin, bisik Aulia, suaranya dingin dan menusuk. Anda mencari menantu yang kaya raya, terpandang, dan sederajat, bukan begitu, Bu Hera? Aulia tersenyum, sebuah senyuman tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Itu adalah senyuman paling mengerikan yang pernah Ibu Hera lihat. Sepertinya Anda baru saja menyiram, menghina, dan mengusir calon menantu paling kaya yang pernah Anda impikan. Ia berhenti sejenak, membiarkan racun dari kata-katanya meresap sepenuhnya ke dalam jiwa wanita itu. Selamat atas pilihan Anda. Dunia Sandi terasa miring. Suara-suara di sekelilingnya meredam menjadi dengungan tak berarti, dan cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom seolah berputar. Wanita yang berdiri di hadapannya, dikelilingi oleh para pengawal berjas hitam, memancarkan aura yang begitu asing dan kuat. Ini bukan Aulianya. Aulianya adalah gadis dengan senyum hangat yang beraroma kopi, yang tertawa lepas saat mereka kehujanan, yang tangannya terasa pas dalam genggamannya. Wanita ini adalah sosok lain, seorang ratu es yang tatapannya bisa membekukan neraka. Nona Aulia Kirani Adhitama. Nama itu terus berulang di kepalanya. Sebuah gema yang menghancurkan semua kenangan indah yang pernah mereka bangun. Rasa kagetnya perlahan terkikis, digantikan oleh gelombang keputusasaan yang dingin. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperbaiki ini. Mengabaikan tatapan ngeri dari ayahnya dan tatapan kosong dari ibunya, Sandi melangkah maju, menembus barisan tak terlihat yang memisahkan dunianya dan dunia Aulia. Aulia. Panggilnya lagi, suaranya serak dan pecah. Jadi selama ini, kenapa? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku siapa dirimu sebenarnya? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sebuah upaya terakhir untuk mencari pegangan, untuk menemukan setitik alasan yang bisa membenarkan kelumpuhan dan kelemahannya sendiri. Jika ia tahu, mungkin ia akan bertindak berbeda. Mungkin. Sebuah pemikiran pengecut yang langsung ia sesali. Aulia, yang tadinya hendak berbalik pergi, menghentikan langkahnya. Ia menoleh pada Sandi, dan untuk pertama kalinya sejak siraman air itu, ia melihat sesuatu selain amarah atau kekuasaan di mata Aulia. Ia melihat kekecewaan yang begitu dalam, begitu murni, hingga rasanya lebih menyakitkan daripada bentakan manapun. Kenapa? Aulia mengulang pertanyaannya dengan nada getir. Karena aku naif, Sandi. Aku cukup naif untuk percaya bahwa di dunia ini masih ada ketulusan. Aku lelah dipandang sebagai sebuah nama, sebagai sebuah neraca keuangan. Aku ingin, sekali saja dalam hidupku, merasakan dicintai sebagai Aulia. Hanya Aulia. Si pembuat kopi yang menyewa kamar sempit di pinggir kota, yang mimpinya hanya punya keluarga kecil yang bahagia. Matanya menatap lurus ke dalam mata Sandi. Aku memberimu sebuah tes yang sangat sederhana, Sandi. Sebuah ujian yang bahkan tidak kau sadari sedang berlangsung. Aku tidak memintamu memberiku kemewahan. Aku tidak memintamu melawan naga. Aku hanya memintamu untuk satu hal. Untuk berdiri di sisiku, untuk menjadi perisaiku, untuk membuktikan bahwa cintamu lebih kuat dari obsesi ibumu pada status sosial. Ia tersenyum, senyum yang paling menyedihkan yang pernah Sandi lihat. Dan hari ini, di ujian terakhir, kau gagal total. Seketika, Sandi terlempar ke dalam sebuah kenangan. Malam itu hujan turun dengan deras, mengetuk-ngetuk jendela kamar kos Aulia yang sederhana. Di dalam, hanya diterangi oleh sebuah lampu meja yang temaram. Mereka duduk di tepi ranjang sambil berbagi secangkir teh jahe hangat. Hari itu adalah hari Minggu, hari di mana Aulia ikut makan malam di rumah keluarga Sandi, dan seperti biasa, Ibu Hera menghabiskan sepanjang malam dengan melontarkan sindiran-sindiran terselubung. Ia memuji-muji Sandra yang baru kembali dari Swiss, lalu bertanya pada Aulia kapan terakhir kali ia pulang kampung. Sebuah pertanyaan jebakan karena ia tahu Aulia mengaku sebagai yatim piatu. Aulia tidak menangis di depan mereka. Namun saat hanya berdua dengan Sandi, pertahanannya runtuh. Aku tidak kuat lagi, Sandi, isaknya pelan, bahunya bergetar. Ibumu tidak akan pernah menerimaku. Beliau melihatku seolah aku ini penyakit. Mungkin beliau benar. Mungkin aku memang tidak pantas untukmu. Sandi langsung menarik Aulia ke dalam pelukannya. Ia benci melihat Aulia seperti ini. Ia benci ibunya karena telah menyebabkan kesedihan ini. SSST, jangan pernah bicara seperti itu, bisiknya sambil mengusap punggung Aulia. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kamu lebih berharga dari semua wanita yang pernah ibuku sodorkan padaku. Ia melepaskan pelukannya, menangkup wajah Aulia dengan kedua tangannya, memaksa Aulia untuk menatapnya.
Jari-jarinya dengan lembut menghapus jejak air mata di pipi Aulia. Dengar, ibuku memang seperti itu. Beliau hidup di dunia di mana harga seseorang diukur dari nama keluarganya. Tapi itu dunia beliau, bukan dunia kita. Aku yang akan menikahimu, bukan ibuku. Aku yang akan menghabiskan sisa hidupku denganmu, bukan ibuku. Mata Sandi menatap Aulia dengan kesungguhan yang begitu kuat, yang saat itu mampu meredakan semua ketakutan Aulia. Aku bersumpah, Aulia. Di sini, saat ini, aku bersumpah di hadapan Tuhan. Aku akan selalu memilihmu. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi perisaimu. Aku tidak akan membiarkan ibuku, atau siapapun di dunia ini, menyakitimu lagi. Kalaupun aku harus memilih antara ibuku dan kamu, aku akan memilih masa depanku. Dan masa depanku itu kamu, Aulia. Selalu kamu. Kenangan akan sumpahnya yang begitu kuat itu, kini kembali menghantamnya dengan kenyataan yang brutal di ballroom yang dingin ini. Kau bersumpah akan menjadi perisaiku, Sandi. Suara Aulia memecah kenangan itu, terdengar serak oleh luka. Tapi hari ini, saat ibumu melemparkan seember air ke wajahku, saat ia meneriakiku sebagai penipu dan ular di depan ratusan orang, di mana perisai itu? Di mana sumpahmu? Sandi tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Kau tidak melakukan apa-apa, lanjut Aulia, suaranya kini kembali dingin. Kau bahkan tidak bergerak untuk menenangkannya. Kau hanya berdiri di sana, di belakangnya, dan membiarkannya terjadi. Kau membiarkanku dihina, diinjak-injak, dan dipermalukan. Di saat aku paling membutuhkanmu, kau memilih untuk diam. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Jadi kau tahu, ini bukan lagi tentang ibumu. Ibumu memang seperti itu, aku sudah tahu sejak lama. Tapi ini tentangmu. Ini tentang karaktermu. Ini tentang seorang pria yang sumpahnya ternyata tidak memiliki harga sama sekali. Penghakiman itu terasa final. Aulia berbalik, punggungnya menjadi dinding yang tidak mungkin Sandi tembus lagi. Ia memberi isyarat pada Pak Hartono, menandakan bahwa ia sudah selesai dan siap untuk pergi. Aulia, tunggu. Kumohon. Sandi berteriak putus asa, mencoba maju sekali lagi namun kali ini, lengannya ditahan dengan lembut namun sangat kuat oleh salah seorang pengawal. Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Aulia berhenti di ambang pintu, namun ia tidak menoleh ke belakang. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, semua orang menanti jawabannya. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar dari kejauhan, jelas dan mematikan. Pria sejati melindungi wanitanya. Pria lemah bersembunyi di balik rok ibunya. Kau sudah membuat pilihanmu, Sandi. Ia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan sisa-sisa hati Sandi. Dan aku tidak akan pernah menikahi pria yang menjadikan aku pilihan kedua setelah ibunya. Kemudian, ia melangkah keluar dari ballroom itu, keluar dari kehidupan Sandi untuk selamanya, meninggalkan kehancuran dan penyesalan yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Saat pintu ballroom yang megah itu tertutup di belakang Aulia dan rombongannya, suara dentumannya seolah menjadi penanda dimulainya babak baru yang mengerikan bagi keluarga Sandi. Kepergian Aulia tidak meninggalkan kekosongan. Sebaliknya, ia meninggalkan badai. Keheningan yang mencekam pecah menjadi hiruk-pikuk. Para tamu undangan, yang tadinya hanya menjadi penonton pasif, kini berubah menjadi aktor yang sibuk. Ponsel-ponsel yang tadi digunakan untuk merekam penghinaan terhadap Aulia, kini digunakan untuk menyebarkan berita yang jauh lebih besar. Kau tidak akan percaya ini. Gadis yang tadi disiram itu ternyata Aulia Adhitama. Benar, putri tunggal Rahmat Adhitama. Keluarga Sandi habis sudah. Aku sudah curiga dari awal, auranya berbeda. Pantas saja. Para sosialita dan pebisnis yang beberapa menit lalu berbisik mencemooh Aulia, kini memasang wajah prihatin palsu. Mereka mendekati kenalan mereka yang lain, menyuarakan simpati yang dibuat-buat untuk Aulia dan kecaman untuk Ibu Hera. Dalam sekejap, angin opini publik berbalik arah dengan brutal. Ibu Hera, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasakan ratusan pasang mata menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi pandangan kagum, melainkan campuran antara kasihan, cemoohan, dan ketakutan. Di tengah pusaran gosip itu, ledakan yang sesungguhnya terjadi di pusat badai. Pak Dirman, yang sejak tadi menahan amarah dan ketakutannya, akhirnya meledak. Wajahnya yang pucat kini memerah karena murka. Ia berbalik dan mencengkeram bahu istrinya dengan kasar. Hera, kau lihat apa yang sudah kau lakukan? Teriakannya begitu keras hingga membuat beberapa tamu terlonjak kaget. Seluruh ballroom kini terdiam, fokus pada pertunjukan baru yang tak kalah menarik. Pertengkaran internal keluarga yang hancur.
Investasi itu. Yang 500 miliar itu. Lanjut Pak Dirman, suaranya bergetar hebat. Itu dari dia. Dari Aulia Adhitama. Itu satu-satunya harapan kita untuk selamat. Perusahaan akan dinyatakan pilot minggu depan tanpa uang itu. Kau mengerti? Bangkrut. Ibu Hera hanya bisa menatap suaminya dengan mata kosong, masih belum sepenuhnya bisa mencerna skala bencana yang ia ciptakan. Rumah kita yang kau banggakan itu, mobil-mobil mewahmu, perhiasanmu, liburanmu ke Eropa, semuanya akan hilang. Pak Dirman mengguncang tubuh istrinya, melampiaskan frustrasinya. Semua ini karena kesombonganmu yang tidak ada habisnya. Obsesimu dengan status dan bibit bebet bobot sialan itu. Kau menyiram dan menghina satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita. Kau tidak hanya menghancurkan pernikahan anakmu, kau menghancurkan seluruh keluarga ini. Saat drama keluarga itu mencapai puncaknya, sebuah kelompok kecil memisahkan diri dari kerumunan. Pak Wijoyo, ayah Sandra, berjalan mendekat dengan wajah dingin seperti batu. Sandra dan ibunya mengikuti di belakangnya, wajah mereka tegang dan penuh rasa malu. Pak Wijoyo berhenti di depan Pak Dirman dan Ibu Hera yang masih bertengkar. Ia tidak menunggu mereka selesai. Dirman, Hera, katanya dengan nada datar dan final. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara keluarga kita. Pak Dirman berhenti berteriak, menoleh pada kolega bisnisnya dengan tatapan memohon. Wijoyo, tolong, ini hanya salah paham. Salah paham? Potong Pak Wijoyo dengan tajam. Kalian baru saja mempermalukan Aulia Adhitama di depan umum. Seluruh dunia bisnis akan mendengar berita ini besok pagi. Dan kalian ingin aku dan keluargaku ikut terseret ke dalam kekacauan ini. Ia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kerjasama yang kita rencanakan, yang bergantung pada merger perusahaan kita setelah pernikahan anak-anak kita dan suntikan dana dari Adhitama Group, anggap saja tidak pernah ada. Aku tidak akan menenggelamkan kapalku hanya karena kapten kapal lain sengaja menabrakkannya ke gunung es. Matanya kemudian beralih ke Ibu Hera dengan tatapan penuh kebencian. Dan kau, Hera. Kau menggunakan putriku sebagai pion dalam permainan gilamu ini. Kau menyeretnya ke dalam sandiwara yang paling memalukan ini. Jangan pernah hubungi istriku atau putriku lagi. Tanpa menunggu jawaban, Pak Wijoyo membalikkan badan, menarik Sandra dan istrinya untuk segera meninggalkan tempat itu. Sandra sempat menoleh ke arah Sandi yang terduduk lemas di kursi dengan tatapan kasihan, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Keluarga yang tadinya dipuja-puji sebagai calon besan yang sederajat, kini meninggalkan mereka seperti meninggalkan wabah penyakit. Penghinaan itu terasa lengkap. Ibu Hera kini berdiri sendirian di tengah ruangan. Suaminya menatapnya dengan kebencian. Putranya hancur dan tidak memedulikannya. Calon menantu idamannya telah kabur. Dan para tamu undangan, para teman, sosialitanya, kini menjauhinya satu persatu. Mereka berpamitan dengan terburu-buru, memberikan alasan-alasan palsu, tidak ingin lagi berada di dekat sumber bencana. Ballroom yang tadinya penuh sesak dengan tawa dan musik, kini terasa lengang dan dingin. Hanya tersisa beberapa pelayan yang membersihkan piring-piring dengan canggung. Ibu Hera menatap sekelilingnya. Dekorasi bunga yang indah, meja-meja yang tertata sempurna, panggung pelaminan yang megah. Semua ini seharusnya menjadi panggung kemenangannya, bukti dari status sosialnya yang tinggi. Kini, tempat ini telah berubah menjadi monumen kehancurannya, sebuah saksi bisu dari kejatuhannya yang paling telak dan paling memalukan. Suara langkah kaki para tamu yang bergegas pergi adalah musik pengiring bagi kematian kehidupan sosialnya. Tepat ketika Ibu Hera mengira mimpi buruknya telah berakhir, ketika ia berpikir setidaknya ia bisa meratapi kehancurannya dalam keheningan yang memalukan, pintu utama ballroom kembali terbuka. Seluruh mata yang tersisa di ruangan itu, keluarga yang hancur, para pelayan yang bingung, dan beberapa tamu yang belum sempat melarikan diri, menoleh serempak. Di ambang pintu, Aulia berdiri. Ia telah kembali. Ia tidak lagi mengenakan gaun pengantinnya yang basah dan ternoda. Sebagai gantinya, ia mengenakan sebuah gaun terusan sederhana berwarna hitam pekat yang entah dari mana datangnya. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura keanggunan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Jas kasmir yang tadi disampirkan di bahunya telah dilepas. Rambutnya yang masih sedikit lembab telah disisir rapi ke belakang, menampakkan seluruh wajahnya yang kini terlihat tegas dan penuh kendali. Di sisinya, Pak Hartono berdiri dengan setia. Kehadirannya kembali mengirimkan gelombang kejut baru. Untuk apa ia kembali? Apakah ada siksaan lain yang telah ia siapkan? Ibu Hera merasakan perutnya mulas karena takut. Sandi mengangkat kepalanya yang tertunduk,
menatap mantan calon istrinya dengan campuran antara harapan bodoh dan ketakutan yang luar biasa. Aulia tidak membuang waktu. Ia mengabaikan tatapan mereka seolah mereka hanyalah perabotan di dalam ruangan. Dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan, ia berjalan lurus menuju panggung pelaminan yang kosong. Panggung yang seharusnya menjadi singgasananya bersama Sandi. Tanpa ragu, ia menaikinya sendirian, mengambil mikrofon dari standnya, dan berdiri di tengah, di bawah sorotan lampu yang tadinya ditujukan untuk pasangan pengantin. Keheningan yang tegang menyelimuti ballroom. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang masih berada di sini. Suara Aulia terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara, tanpa sedikitpun getaran emosi. Atas nama diri saya sendiri, saya ingin memohon maaf sekali lagi atas drama yang kurang menyenangkan yang baru saja kita semua saksikan. Sikapnya yang begitu sopan dan profesional terasa aneh, tidak pada tempatnya setelah semua yang terjadi. Itu justru membuat suasana semakin mencekam. Seperti yang kita ketahui bersama, lanjutnya, matanya menyapu seisi ruangan, acara resepsi pernikahan yang telah kita rencanakan dengan matang hari ini, telah batal. Ia mengatakannya dengan nada faktual, seolah sedang melaporkan cuaca, bukan mengumumkan tragedi pribadinya. Namun, ia melanjutkan, memberi isyarat dengan tangannya ke seluruh penjuru ballroom. Seperti yang bisa Anda lihat, di sini telah tersaji ratusan porsi hidangan istimewa yang disiapkan oleh koki terbaik. Ada minuman, kue-kue, dan sebuah band musik luar biasa yang sudah siap untuk menghibur kita semua. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna kata-katanya. Semua fasilitas dan kemewahan ini, dari sewa gedung, dekorasi, hingga setiap butir nasi di piring Anda, telah lunas saya bayar. Akan menjadi sebuah pemborosan dan dosa yang sangat besar jika semua berkat ini terbuang sia-sia hanya karena sebuah perbuatan tercela. Keluarga Sandi menegang. Mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini adalah cara Aulia untuk menekankan sekali lagi bahwa semua kemegahan yang mereka banggakan ini adalah miliknya. Maka dari itu, Aulia mengumumkan dengan suara yang lebih lantang dan penuh semangat, saya tidak akan membiarkan kebencian dan keburukan merusak hari yang telah disiapkan dengan niat baik ini. Saya memutuskan untuk mengubah racun menjadi obat. Dengan ini, saya, Aulia Kirani Adhitama, secara resmi mengubah acara resepsi pernikahan yang gagal ini, menjadi sebuah malam penggalangan dana dadakan untuk Yayasan Panti Asuhan Adhitama. Pernyataan itu begitu tak terduga, begitu brilian, hingga membuat semua orang terkesiap. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang masih berada di sini untuk tetap tinggal. Serunya, kini dengan senyum tulus di wajahnya. Jangan sungkan. Silakan nikmati hidangannya sepuasnya. Mari kita habiskan makanan enak ini. Nikmati alunan musik dari para musisi hebat ini. Anggap saja ini adalah perayaan, bukan untuk cinta yang gagal, tetapi untuk sebuah awal yang baru dan kesempatan untuk berbuat baik. Ia mengangkat tangannya. Semua amplop dan hadiah pernikahan yang mungkin sudah Bapak dan Ibu siapkan, tidak perlu dibawa pulang. Pak Hartono telah menyiapkan sebuah meja donasi di dekat pintu keluar. Seluruh dana yang terkumpul malam ini, 100%, tanpa potongan apapun, akan langsung disumbangkan untuk membangun perpustakaan dan fasilitas komputer bagi anak-anak di panti asuhan kami. Setelah hening selama 3 detik yang terasa seperti 1 jam, tepuk tangan riuh membahana. Dimulai oleh beberapa tamu pebisnis yang langsung mengerti kecerdasan dari gerakan ini, tepuk tangan itu menyebar seperti api. Mereka yang tadinya hendak pergi, kini berbalik arah. Ini bukan lagi acara yang memalukan. Ini adalah acara amal eksklusif yang dipandu langsung oleh pewaris Adhitama Group. Sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki hubungan, untuk menunjukkan dukungan, dan untuk berada di sisi yang benar dalam sejarah. Atas isyarat dari Aulia, band yang sejak tadi diam, langsung memainkan musik jazz yang ceria dan membangkitkan semangat. Para pelayan yang tadinya bingung, kini mendapat instruksi baru dari Pak Hartono, dan kembali bekerja dengan senyum di wajah mereka. Makanan kembali disajikan, minuman kembali dituangkan. Atmosfer yang tadinya kelam dan penuh kesedihan, dalam sekejap mata berubah menjadi sebuah pesta yang hidup dan penuh harapan. Aulia turun dari panggung, bukan lagi sebagai pengantin yang terhina, tetapi sebagai tuan rumah yang paling anggun. Orang-orang langsung mengerumuninya, menjabat tangannya, mengucapkan selamat atas kekuatan hatinya, memuji kedermawanannya. Ia menyapa mereka semua dengan ramah, tertawa, dan berbincang, seolah insiden penyiraman itu tidak pernah terjadi. Dan di tengah lautan perayaan itu, di sebuah pulau keterasingan, berdirilah Sandi, Ibu Hera, dan Pak Dirman. Mereka tidak diusir. Justru sebaliknya, mereka dibiarkan di sana, terperangkap. Pesta itu terjadi di sekeliling mereka. Tawa para tamu terdengar seperti hinaan. Musik yang ceria terasa seperti siksaan.
Setiap gelas yang berdenting adalah pengingat akan kekalahan mereka. Mereka adalah hantu di pesta kemenangan musuh mereka, sebuah pesta yang lahir dari abu kehancuran mereka sendiri. Aulia, dari seberang ruangan, mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan seorang kolega baru. Matanya sempat bertemu dengan mata Sandi. Aulia tersenyum padanya, sebuah senyum sopan, dingin, dan jauh. Senyum yang mengatakan, lihatlah, aku tidak hancur. Aku justru membangun sebuah istana baru di atas puing-puing yang kau ciptakan. Seminggu berlalu. Bagi Aulia, itu adalah minggu yang produktif. Bagi keluarga Sandi, itu adalah 7 hari di neraka. Berita tentang drama di Adhitama Grand Ballroom dan pembatalan investasi Adhitama Group menyebar seperti wabah di kalangan pebisnis. Saham perusahaan Maju Sentosa, yang sudah sekarat, kini terjun bebas. Para kreditur yang tadinya masih bisa dibujuk untuk menunggu, kini menjadi beringas. Telepon di rumah dan kantor Pak Dirman berdering tanpa henti, menagih utang yang jumlahnya mustahil untuk dibayar. Surat penyitaan aset mulai berdatangan. Mimpi buruk terliar Pak Dirman telah menjadi kenyataan. Setelah melalui hari-hari penuh kepanikan, penghinaan dari kolega, dan pertengkaran hebat yang tak berkesudahan dengan istrinya, Pak Dirman sampai pada satu kesimpulan. Mereka harus membuang harga diri mereka. Mereka harus memohon. Dengan susah payah, melalui koneksi yang tersisa, Pak Dirman berhasil mendapatkan jadwal bertemu di kantor pusat Adhitama Group. Bukan bertemu dengan Aulia, tapi dengan bagian legal, itu pun setelah memohon-mohon. Namun, mereka bertekad untuk bisa bertemu langsung dengan Aulia. Pagi itu, mereka berangkat menuju jantung kota dengan menggunakan taksi. Mobil Mercedes yang biasa mengantar Ibu Hera ke arisan-arisan mewahnya, telah ditarik oleh pihak leasing 2 hari yang lalu. Ibu Hera, yang seumur hidupnya tidak pernah naik kendaraan umum, duduk dengan kaku di kursi belakang. Ia tidak lagi mengenakan tas Hermes atau perhiasan berlian. Pakaiannya masih bagus, sisa-sisa dari kejayaannya, namun wajahnya kuyu dan sembab. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur yang ia lalui. Gedung Adhitama Tower menjulang di hadapan mereka seperti sebuah gunung kaca dan baja yang mustahil didaki. Ukurannya yang masif seolah mengejek kondisi mereka yang kini begitu kecil dan tidak berarti. Lobi utamanya begitu luas dan dingin, dipenuhi orang-orang penting yang berjalan cepat dengan tujuan yang jelas. Mereka berdua merasa seperti penyusup. Saat Pak Dirman menyebutkan nama mereka kepada resepsionis, wanita muda itu hanya menatap mereka dengan sopan tanpa ekspresi, lalu menyuruh mereka menunggu di area yang telah ditentukan. Dan mereka pun menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setiap menit yang berlalu adalah sebuah siksaan psikologis yang disengaja. Aulia sedang mengajarkan mereka sebuah pelajaran tentang kekuasaan. Ibu Hera, yang biasanya akan mengamuk jika dibuat menunggu 5 menit saja di restoran, kini hanya bisa duduk diam, meremas-remas tas tangannya dengan gugup. Akhirnya, tepat saat mereka hampir putus asa, Pak Hartono muncul. Wajahnya tetap tenang dan profesional. Tanpa banyak bicara, ia mengantar mereka ke sebuah lift pribadi yang membawa mereka langsung ke lantai paling atas. Lantai penthouse yang diperuntukkan khusus bagi sang pemilik. Pintu lift terbuka, dan mereka melangkah masuk ke dalam kantor Aulia. Ruangan itu lebih mirip galeri seni modern daripada sebuah kantor. Dindingnya didominasi oleh kaca, menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang terbentang di bawahnya. Perabotannya minimalis namun sangat mahal. Di tengah ruangan, Aulia berdiri membelakangi mereka, menatap cakrawala melalui jendela raksasa. Kehadirannya begitu mendominasi, bahkan dari belakang. Pak Dirman menelan ludahnya yang terasa kering. Nona Aulia. Ia memulai dengan suara gemetar. Aulia tidak berbalik. Kami datang untuk memohon maaf, lanjut Pak Dirman. Apa yang istri saya lakukan, itu adalah kesalahan yang fatal. Kami sangat menyesal. Mendengar tidak ada respons, Ibu Hera tidak tahan lagi. Kebanggaan dan kesombongan yang telah menjadi bagian dari dirinya seumur hidup, akhirnya luluh lantak oleh ketakutan akan kemiskinan. Ia maju beberapa langkah, lalu menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin itu. Nona Aulia, Nak Aulia, saya mohon. Isak tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Ini bukan lagi tangisan manipulatif. Ini adalah tangisan putus asa dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Saya yang salah. Saya hilaf. Saya buta karena gengsi dan kesombongan saya. Tolong maafkan saya, Nak. Ia merangkak sedikit lebih dekat. Saya mohon, jangan hancurkan keluarga kami. Jangan hancurkan masa depan Sandi. Dia sangat mencintai Anda. Sejak kejadian itu, dia tidak mau makan, hanya mengurung diri di kamar.
Dia sangat tersiksa. Tolong, beri dia satu kesempatan lagi. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah tangisan Ibu Hera mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang menyedihkan, Aulia akhirnya berbalik. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia berjalan perlahan melewati mereka dan duduk di kursi kerjanya yang megah. Sebuah singgasana modern yang menghadap langsung ke arah mereka yang sedang merendah. Ia menatap Ibu Hera yang masih berlutut, kemudian pada Pak Dirman yang berdiri dengan kepala tertunduk. Ia tidak terlihat marah. Ia terlihat seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen langka di bawah mikroskop. Sungguh sebuah pemandangan yang menarik, kata Aulia, suaranya yang tenang memecah keheningan. Beberapa hari yang lalu, Anda datang kepada saya di hari pernikahan saya, Bu Hera. Anda datang dengan seember air untuk menyiram dan mempermalukan saya di depan ratusan orang. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, kedua tangannya bertaut di atas meja marmer. Matanya yang tajam mengunci tatapan Ibu Hera yang basah oleh air mata. Hari ini, Anda datang kepada saya. Anda datang dengan air mata, berlutut di lantai kantor saya untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Aulia berhenti sejenak, membiarkan perbandingan yang kejam itu menggantung di udara. Katakan pada saya, Bu Hera. Lanjutnya dengan nada yang dingin dan penuh perhitungan. Dari keduanya, mana yang lebih tulus? Pertanyaan Aulia menggantung di udara kantornya yang dingin dan senyap, sebuah bilah es yang menancap tepat di jantung Ibu Hera. Tulus? Mana yang lebih tulus? Air untuk menghina atau air mata untuk memohon? Ibu Hera tidak mampu menjawabnya. Ia tahu jawabannya, dan kebenaran dari jawaban itu terasa lebih memalukan daripada berlutut di lantai marmer yang dingin ini. Tentu saja air mata ini. Air mata ini lahir dari ketakutan murni akan kehilangan segalanya, bukan dari penyesalan tulus karena telah menyakiti hati seorang manusia. Melihat kebisuan mereka, Aulia tahu audiensi ini telah berakhir. Ia berdiri dari kursinya, kembali berjalan ke arah jendela raksasa, memunggungi mereka sekali lagi. Gestur itu adalah sebuah pengusiran yang elegan namun brutal. Jawaban Anda tidak penting lagi, kata Aulia, suaranya tenang, memantul dari kaca di hadapannya. Karena keputusan saya tidak akan pernah berubah. Pak Dirman tersentak. Tapi, Nona Aulia, tolong pertimbangkan. Ini bukan hanya tentang kami, ini tentang ratusan karyawan kami. Karyawan? Aulia berbalik sedikit, satu alisnya terangkat. Anda seharusnya memikirkan karyawan Anda saat Anda membiarkan istri Anda, dengan kesombongannya, menghancurkan satu-satunya kesempatan yang dimiliki perusahaan. Jangan gunakan mereka sebagai tameng untuk menutupi kesalahan Anda sekarang. Ia menarik napas dalam-dalam. Keputusan saya untuk menarik investasi tidak pernah hanya tentang uang. Pak Dirman, Bu Hera. Adhitama Group sering mengalami kerugian bisnis yang jauh lebih besar dari ini, dan kami tetap berdiri kokoh. Ini tentang sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini tentang karakter. Dalam satu hari yang singkat itu, lanjut Aulia, suaranya kini setajam pisau bedah, Anda semua menunjukkan kepada saya karakter sejati keluarga Anda. Sebuah keluarga yang memuja penampilan luar, yang menilai martabat seseorang dari tebal dompetnya, dan yang tidak memiliki setitik pun integritas. Ibumu, Bu Hera, tega mempermalukan seorang wanita di hari pernikahannya hanya demi memuaskan gengsinya. Ayahmu, Pak Dirman, hanya peduli pada neraca keuangan hingga semuanya terlambat. Dan putramu. Aulia berhenti, seolah enggan menyebut nama itu. Putramu, Sandi, adalah seorang pria tanpa tulang punggung. Ia membuat sumpah dengan mulutnya, namun tidak punya keberanian untuk membuktikannya dengan tindakan. Ia membiarkan wanita yang katanya ia cintai diinjak-injak di depan matanya. Saya, kata Aulia dengan penekanan yang dingin, tidak bisa berbisnis dengan orang-orang seperti ini. Dan yang jauh lebih penting, saya tidak sudi menjadi bagian dari keluarga seperti ini. Kata-katanya adalah vonis mati. Final dan tidak bisa diganggu-gugat. Pak Hartono, panggil Aulia. Pintu kantornya langsung terbuka dan Pak Hartono masuk. Tolong antar Bapak dan Ibu Dirman keluar. Ibu Hera mulai meratap lagi, memohon-mohon, namun Pak Hartono dan seorang staf keamanan dengan sopan tapi tegas membimbing mereka untuk berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Tangisan dan permohonan mereka bergema sesaat di koridor, sebelum akhirnya lenyap ditelan oleh pintu lift yang tertutup. Aulia tetap berdiri di depan jendela, tidak menoleh sedikitpun, menatap kota di bawahnya yang terus bergerak, tidak peduli pada satu keluarga yang baru saja runtuh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sandi melakukan upaya terakhirnya. Ia menunggu berjam-jam di lobi bawah Adhitama Tower, berharap bisa mencegat Aulia. Penampilannya kusam, matanya merah,
dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Saat mobil hitam Aulia berhenti di depan lobi untuk menjemputnya, Sandi berlari maju, menerobos barisan keamanan. Aulia. Para pengawal langsung bergerak untuk menahannya, namun Aulia, dari dalam mobil, memberi isyarat agar mereka berhenti. Jendela mobil yang gelap turun perlahan. Aulia, kumohon, kata Sandi, menempelkan tangannya di kaca pintu mobil. Ini semua salahku. Salahku karena aku lemah, karena aku pengecut. Hukum aku, lakukan apapun padaku, tapi tolong jangan hancurkan keluargaku. Mereka tidak tahu apa-apa tentang penyamaranmu. Aulia menatap wajah pria yang pernah ia cintai itu. Tidak ada lagi kemarahan di hatinya. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan dan kekosongan. Aku tidak menghukum siapapun, Sandi, jawabnya, suaranya terdengar jauh. Aku hanya membuat sebuah keputusan bisnis berdasarkan data yang ada, dan sebuah keputusan pribadi berdasarkan fakta yang kulihat. Kalian sendiri yang menciptakan konsekuensi dari perbuatan kalian. Selamat tinggal, Sandi, katanya lembut. Jendela mobil kembali naik, menutup wajah Sandi dari pandangannya. Mobil itu melaju dengan tenang, meninggalkan Sandi sendirian di trotoar, menatap kepergian masa depannya yang hilang untuk selamanya. Setelah itu, kejatuhan mereka menjadi cepat dan brutal. 1 bulan kemudian, berita utama di koran bisnis mengumumkan secara resmi, PT Maju Sentosa dinyatakan pilot, aset akan dilelang. Itu adalah akhir dari warisan keluarga Dirman. Rumah mewah mereka yang menjadi simbol status Ibu Hera selama puluhan tahun, akhirnya dilelang. Ibu Hera hanya bisa berdiri di seberang jalan, melihat orang-orang asing keluar masuk rumahnya, menawar perabotan dan lukisan yang dulu ia banggakan. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah dengan 2 kamar tidur, cat yang sedikit mengelupas, dan tanpa asisten rumah tangga. Tipe rumah yang dulu selalu Ibu Hera cibir. Kini, ia harus belajar melakukan semuanya sendiri. Ia pergi ke pasar tradisional untuk menawar harga sayuran. Ia belajar memasak dari internet. Ia mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan. Para sosialita yang dulu adalah teman-teman arisannya, kini tidak pernah mengangkat teleponnya atau pura-pura tidak melihatnya saat mereka kebetulan berpapasan di mal. Inilah karma yang sesungguhnya bagi Ibu Hera. Ia tidak dipenjara atau menderita sakit fisik. Ia hanya dihukum untuk menjalani kehidupan yang selalu ia hina. Setiap hari adalah pengingat konstan akan apa yang telah ia buang karena kesombongannya. Sore itu, saat sedang berjalan pulang dari pasar dengan menjinjing 2 kantong plastik belanjaan yang berat, langkah Ibu Hera terhenti. Ia menatap ke atas, pada sebuah papan reklame digital raksasa yang terpasang di sebuah gedung perkantoran. Iklan itu menampilkan wajah seorang wanita. Wajah Aulia. Aulia ada di sampul majalah bisnis paling bergengsi di negeri itu. Ia mengenakan blazer berwarna biru tua, rambutnya ditata dengan elegan, dan senyumnya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Di bawah fotonya, tertulis sebuah judul besar dengan huruf emas. Aulia Kirani Adhitama, mendefinisikan ulang kekuatan bisnis dengan hati nurani. Ibu Hera berdiri mematung di tengah keramaian trotoar. Ia menatap wajah ratu yang pernah ia coba hancurkan itu, lalu menunduk menatap tangannya sendiri yang kapalan karena pekerjaan rumah tangga, dengan kantong belanjaan berisi kangkung dan tempe. Bau pasar yang pengap seolah menamparnya, kontras dengan citra Aulia yang bersih dan berkuasa. Saat itulah ia benar-benar mengerti. Ia tidak hanya kehilangan calon menantu kaya. Ia telah berperang melawan masa depan, dan ia kalah telak. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh sekaligus pembangun yang ulung. Bagi Aulia, 1 tahun itu adalah periode transformasi total. Ia tidak lagi hanya sekadar pewaris yang mengambil alih bisnis keluarga. Ia telah menjadi seorang pemimpin sejati. Di bawah arahannya, Adhitama Group tidak hanya meraih keuntungan finansial yang lebih besar, tetapi juga reputasi baru. Ia mempelopori program-program bisnis yang beretika, investasi pada energi terbarukan, dan kebijakan kesejahteraan karyawan yang progresif. Ia dikenal di dunia bisnis sebagai sosok yang cerdas, tegas, namun memiliki hati nurani. Yayasan Adhitama yang ia sebutkan di malam yang kacau itu, kini telah berkembang pesat. Perpustakaan dan laboratorium komputer yang ia janjikan telah berdiri megah di panti asuhan, membuka jendela dunia bagi puluhan anak. Namun, Aulia tidak berhenti di situ. Terinspirasi dari pengalamannya sendiri, ia meluncurkan sebuah program unggulan baru di bawah yayasannya, Suara Wanita. Program ini memberikan bantuan hukum gratis dan beasiswa pendidikan bagi para wanita yang menjadi korban ketidakadilan sosial, direndahkan, atau dihalangi hak-haknya. Ia mengubah lukanya menjadi perisai bagi orang lain. Hubungannya dengan Pak Hartono juga semakin dalam.
Pria bijaksana itu bukan lagi sekadar asisten utama. Ia adalah mentor, sahabat, dan sosok ayah yang tidak pernah Aulia miliki setelah ayahnya meninggal. Merekalah tim yang solid. Suatu sore di kantor Aulia yang menghadap senja, saat mereka sedang meninjau laporan tahunan yayasan, Pak Hartono menatap Aulia dengan mata berbinar. "Almarhum Bapak Rahmat akan sangat bangga melihat Anda hari ini, Nona," katanya dengan tulus. "Anda tidak hanya melanjutkan warisannya, Anda membuatnya menjadi lebih baik, lebih berarti." Aulia tersenyum. "Ini semua juga berkat bimbingan Bapak." Di antara mereka, ada sebuah ikatan yang didasari oleh rasa hormat dan kepercayaan mutlak. Sebuah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada janji-janji cinta yang rapuh. Aulia belajar bahwa cinta dan dukungan bisa datang dalam berbagai bentuk, dan ia tidak perlu terburu-buru mencari pengganti romantis untuk merasa utuh. Puncak dari perjalanannya terjadi di hari yang cerah dan penuh harapan. Hari itu adalah hari peresmian Sekolah Harapan Adhitama, sekolah gratis pertama yang sepenuhnya didanai oleh yayasannya, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Bangunan sekolah itu baru, berwarna-warni, dan dipenuhi oleh tawariang anak-anak yang berlarian di halamannya. Aulia berdiri di atas panggung sederhana yang didirikan di halaman sekolah. Di hadapannya, duduk para calon siswa, orang tua mereka yang menatap dengan penuh haru, para guru, dan beberapa awak media yang meliput acara tersebut. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan identitasnya. Ia justru menggunakannya sebagai mercusuar harapan. Saat ia berbicara di mikrofon, suaranya terdengar hangat dan mantap. "Dulu," ia memulai, "saya pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita diterima dan dicintai oleh orang lain. Saya pikir nilai diri saya ditentukan oleh penilaian mereka. Tetapi perjalanan hidup mengajarkan saya sebuah pelajaran yang sangat berharga." Lanjutnya, matanya menatap wajah-wajah penuh harap di hadapannya. "Kebahagiaan sejati, nilai diri yang sesungguhnya, bukan berasal dari luar. Ia datang dari dalam. Ia lahir saat kita akhirnya bisa menerima diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Maka dari itu, pesan saya untuk anak-anakku semua di sini," katanya sambil tersenyum lebar, "jangan pernah biarkan perkataan atau penilaian orang lain menentukan siapa kalian dan seberapa berharganya kalian. Belajarlah dengan giat, bermimpilah setinggi langit, dan bangunlah istana kalian sendiri. Jadilah raja dan ratu di dalam kerajaan hati dan pikiran kalian." Ia mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang menjadi moto hidup barunya. Karena mahkota terbaik bukanlah tiara emas yang diberikan oleh seorang pangeran, tetapi mahkota tak terlihat yang kita tempa sendiri melalui kerja keras, integritas, dan kebaikan hati. Tepuk tangan meriah menyambut akhir pidatonya. Saat ia turun dari panggung, seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua berlari ke arahnya, dan memberinya sebuah gambar yang ia buat sendiri. Gambar seorang ratu dengan senyum lebar di sebuah istana yang terbuat dari buku dan bunga. Aulia berlutut untuk menyejajarkan dirinya dengan gadis kecil itu. "Terima kasih, cantik sekali," kata Aulia, hatinya meluap oleh kehangatan yang tulus. Saat itulah, kilatan kamera para wartawan menyala. Namun Aulia tidak lagi peduli pada sorotan itu. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada gadis kecil di hadapannya, pada masa depan yang sedang ia bantu bangun. Ia tersenyum, sebuah senyum yang benar-benar lepas, damai, dan penuh kemenangan. Itu bukan senyum kemenangan atas keluarga Sandi. Itu adalah senyum kemenangan atas dirinya sendiri di masa lalu. Ia telah berhasil melewati badai dan menemukan pelanginya sendiri. Ia tidak hanya berhasil membalas perbuatan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia telah melampaui mereka sepenuhnya, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan dendam menjadi tujuan mulia. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pangeran untuk melengkapi ceritanya, karena ia sadar, sejak awal, ia adalah sang ratu, pemilik tunggal dari istana dan takdirnya sendiri. 5 tahun telah berlalu. Waktu telah menjadi sungai yang mengikis sebagian kenangan menjadi tumpul, sementara memoles sebagian lainnya hingga berkilau seperti permata. Di sebuah ballroom megah di Marina Bay Sands, Singapura, ribuan pasang mata dari berbagai penjuru dunia tertuju pada satu panggung. Malam itu adalah malam penganugerahan Global Philanthropreneur Award, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada para pemimpin bisnis yang berhasil menciptakan dampak sosial berskala global. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan ambisi, namun suasana terasa hangat oleh kekaguman. Dan pemenang penghargaan utama tahun ini, suara pembawa acara menggema dalam bahasa Inggris yang fasih, atas dedikasinya yang luar biasa dalam revolusi etika korporat dan upayanya yang tak kenal lelah dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak serta bantuan hukum bagi perempuan di Asia Tenggara jatuh kepada CEO dari Adhitama Group, Nona Aulia Kirani Adhitama. Tepuk tangan riuh membahana. Aulia,
Dalam balutan gaun malam berwarna zamrud yang sederhana namun memancarkan keanggunan tak tertandingi, bangkit dari kursinya. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang mencapai matanya yang kini memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Saat ia berjalan menuju panggung, kilatan lampu kamera menyambut setiap langkahnya. Pikirannya melayang sejenak, bukan pada gemerlap malam ini, tetapi pada perjalanan panjang dan berliku yang membawanya ke sini. 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, ia tidak hanya memimpin perusahaannya menuju puncak baru, ia juga telah membangun kembali hatinya di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi berarti melepaskan beban kebencian dari pundaknya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan keluarga Sandi dengan amarah, ia nyaris tidak memikirkan mereka sama sekali. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang kini penuh dengan bab-bab baru yang cemerlang. Cinta pun datang lagi padanya, dengan cara yang tidak pernah ia duga. Bukan melalui penyamaran atau ujian, tetapi melalui pertemuan yang jujur dan setara. 2 tahun lalu, saat ia sedang meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah darurat pasca gempa di Lombok, ia bertemu dengan Arya. Seorang arsitek muda yang cemerlang, yang bekerja sebagai relawan untuk merancang hunian sementara yang aman bagi para korban. Awalnya, Arya tidak tahu siapa Aulia. Ia hanya melihat seorang wanita tangguh yang tidak takut kotor, yang ikut mengangkat balok kayu, dan yang matanya berbinar saat berbicara tentang harapan. Mereka bekerja berdampingan di bawah terik matahari, berbagi botol air minum dan cerita. Arya terpikat pada semangatnya, pada kecerdasannya, bukan pada statusnya. Ketika ia akhirnya tahu siapa Aulia sebenarnya, tidak ada yang berubah. Baginya, Aulia tetaplah wanita luar biasa yang ia temui di tengah puing-puing bencana. Hubungan mereka dibangun di atas rasa saling menghargai, visi yang sama untuk membuat dunia lebih baik, dan percakapan-percakapan mendalam hingga larut malam. Arya tidak pernah merasa terintimidasi oleh kekuasaan Aulia. Ia justru mengaguminya dan menjadi partner sejatinya dalam segala hal. Malam ini, Arya duduk di barisan depan, menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kebanggaan. Di sebelahnya, Pak Hartono menyeka sudut matanya dengan haru. Di sudut lain Jakarta yang padat dan berisik, ribuan kilometer dari kemewahan Singapura, sebuah warung makan sederhana berdinding triplek berdiri di pinggir jalan. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng menyebar, bercampur dengan asap knalpot dari kendaraan yang lalu lalang. Di balik meja kasir yang terbuat dari kayu bekas, seorang wanita berusia akhir 50-an dengan wajah yang selalu tampak lelah, sedang menghitung uang receh. Wajahnya masih menyisakan jejak kecantikan masa lalunya, namun kini tergores oleh garis-garis kegetiran yang dalam. Dia adalah Hera. Kehidupannya kini adalah sebuah rutinitas tanpa akhir. Bangun sebelum subuh untuk berbelanja ke pasar, memasak sepanjang pagi, melayani pelanggan yang datang dan pergi hingga larut malam, lalu tidur dalam keadaan lelah dan bangun untuk mengulanginya lagi. Suaminya, Dirman, tidak banyak membantu. Kehancuran perusahaannya telah meremukkan semangatnya. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah kontrakan mereka yang sempit, menderita berbagai penyakit usia tua yang diperparah oleh stres dan depresi. Sebuah televisi 14 inci yang usang menyala di sudut warung, menyiarkan berita malam internasional. Tiba-tiba, wajah Hera menegang. Di layar kaca itu, ia melihatnya. Aulia, berdiri anggun di panggung megah, menerima piala kristal yang berkilauan. Nama, Adhitama, disebut dengan penuh puja-puji. Hebat sekali ya, Bu, Simba Aulia itu, komentar seorang sopir ojek online yang sedang makan di warungnya. Sudah kaya, cantik, baik hati pula. Beruntung sekali nanti laki-laki yang jadi suaminya. Hera tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Rasa benci yang dulu membara kini telah menjadi abu yang dingin. Yang tersisa hanyalah rasa, seandainya. Seandainya ia tidak begitu sombong. Seandainya ia bisa melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Seandainya ia sadar bahwa berlian yang paling berharga justru sedang berada dalam genggamannya, sebelum ia sendiri yang melemparkannya ke dalam lumpur. Ia membuang sebuah takdir gemilang demi sebuah gengsi yang kini tak ada lagi harganya. Inilah karmanya. Bukan kemiskinan itu sendiri, tetapi hidup selamanya dengan kesadaran penuh akan apa yang telah ia sia-siakan. Di sebuah apartemen sederhana di Bekasi, Sandi baru saja selesai menidurkan putranya yang berusia 3 tahun. Ia bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik. Gajinya cukup untuk hidup, tidak lebih. Ia menikahi seorang teman lamanya, seorang guru SD yang baik hati bernama Rina, 2 tahun setelah hari yang menentukan itu. Kehidupan mereka tenang dan bersahaja. Malam itu, saat sedang menonton televisi bersama istrinya,
Siaran langsung dari Singapura itu muncul di layar. Rina menunjuk ke arah Aulia. Wah, perempuan hebat. Aku sering baca tentang yayasannya di berita. Kamu kenal dia, Mas? Tanya Rina polos. Sandi terdiam sejenak. Ia menatap wajah Aulia di layar. Wajah yang pernah begitu ia dambakan, kini terasa begitu jauh, seolah berasal dari galaksi lain. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk saat melihatnya. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang tulus. Dulu, aku pernah mengenalnya, jawab Sandi pelan. Dia wanita yang baik. Jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Kenapa kalian tidak jadi menikah? Rina bertanya dengan lembut, ia tahu sedikit tentang masa lalu suaminya. Sandi menghela napas panjang, sebuah napas yang melepaskan beban penyesalan yang terakhir. Karena dia adalah seekor elang yang ditakdirkan untuk terbang menguasai langit. Dan aku hanyalah seekor burung gereja yang takut pada badai. Aku tidak cukup kuat untuk terbang di sisinya. 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 Untuk terbang